ada seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun lebih jadi viral karena dimintain uang damai sampai 50 juta setelah menegur anak oknum polisi. Ngeri nggak? Nama gurunya adalah Supriyani. Kejadiannya itu di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Buat teman-teman semua, tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Bagaimana ketika kalian masih sekolah? Ketika kalian melakukan hal ceroboh, disiplin seperti apa yang kalian dapatkan? Saya pengen tahu, saya pengen baca pengalaman kalian waktu masih di sekolah itu seperti apa. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Oke, teman-teman, di episode kali ini kita akan melihat kasus yang lagi viral, yaitu Ibu Supriyani, guru honorer yang dimintai uang damai sampai 50 juta karena tegur anak oknum polisi. Perkara ini, sebagaimana yang beredar di media, bahwasanya pelapor meminta sejumlah uang kepada terlapor. Dalam kesempatan ini, kami tegaskan bahwa itu adalah tidak benar dan merupakan sebuah hoax. Dipanggil ke sana, bagaimana Pak? Saya menanyakan kasus terkait warga saya, yaitu Ibu Supriyani itu. Nah, muncul tangan yang menyampaikan 5 kanit dari Pak Kanit, dari Pak Kanit Reskrim. Wow. Jadi muncul ini angka dari Pak Kanit, Pak Amir. Iya. Nah, setelah itu saya tanya, ini 5 apa? 500 atau 5 juta? Bukan Pak, ini 5 besar. Berapa? 50. Iya, seperti itu. Jadi di sini sudah jelas. Pertanyaan yang pengen saya tanyakan itu, dari mana muncul angka 50 juta nih? Siapa yang memulai duluan? Keterangan dari pihak kepolisian dan kepala desanya itu sudah bisa kalian simpulkan kan, teman-teman semua? Masa iya 50 juta itu dikarang sama keluarganya Ibu Supriyani? Angka 50 juta itu sangat besar sekali buat seorang guru honorer yang gajinya setiap bulannya itu 300.000. Orang tua korban ini cuma mau permintaan maaf saja. Oh. Biar Polisi sebut masalah itu guru selesai. Supriyani Tapi yang terjadi, sempat justru menantang korban dihadirkan. pelapor. Orang tua korban menganggap malah yang bersangkutan ini mengintimidasi. Jadi langkah awal mediasi sudah dilakukan sebelum terbit LP. Justru dianggap orang tua korban ini dia mengintimidasi korban kembali dan menantang orang tua korban. Ibu tahulah sama perempuan kan, gitu. Silakan saya diproses. Itu sebelum terbit LP, sehingga adanya kejadian itu sehingga terbit. Laporan itu tidak langsung naik sidik dia. Jadi 3 bulan itu dijadikan proses lidik itu untuk memberi ruang ke pihak pelaku dan korban untuk damai di mediasi. Yang benar nih, seorang guru honorer bisa menantang kepolisian ya. Saya yakin tidak akan berani deh. Bu, mungkin terkait dugaan-dugaan penganiayaan itu mungkin bisa membantah atau seperti apa Bu? Ya, semua itu tidak benar ya. Saya tidak pernah melakukan pemukulan itu terhadap Bu, kalau terkait dengan yang permintaan itu kan sempat bantah oleh orang tua siswa yang Pak Hasim itu. Itu yang 50 juta katanya tidak betul. Iya. Gimana itu Bu? Apakah betul atau gimana Bu? Yang bilang itu bukan dari orang tua korban tapi Pak Desa, yang tadinya menawarkan tapi dia tidak terima. Kalau di bawah 50 juta dia mintanya siapnya 50 juta. Yang tidak terima ini Pak orang tua siswa atau Orang tua korban orang tua korban? Dia mengatakan sendiri gitu dan Ibu dengar langsung gitu? dari Pak Desa. Oh, dari Pak Desa. Bu, ini siswa perempuan itu atau Bukan.
kejadian itu ibu ada di mana? Ada di kelas saya, Pak. Kelas saya kelas 1B, sedangkan dia ada di kelas 1A. Berarti Pernah ibu bertemu dengan? Tidak pernah. berarti menegaskan lagi ibu tidak pernah melakukan penganiayaan itu Tidak ya? pernah, Pak. Saya tidak pernah. Terkait ini Bu, kalau misalnya mengajar di SD 4 Baito itu sudah berapa lama? Sudah sekitar 16 tahun. Sudah 16 tahun ya, baru kali ini ada kasus seperti ini. Bu, Terima kasih Pak. Dari awal dari Polsek Baito sebelum terbit PP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan, sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi ini terkait permintaan yang 50 juta itu memang ada dari pihak korban atau bukan? Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah kami minta. Di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah, mengakui akan perbuatannya, kami sampaikan bahwa beri kami waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didampingi oleh Kepala Desa Wonaraya, jawaban masih sama. Itu berapa kali mediasi sehingga dilanjutkan pelaporannya? Posisi ke rumah itu yang didampingi oleh kepala sekolah 1 kali, yang didampingi oleh kepala desa 1 kali, yang mereka datang sendiri itu kurang lebih 2 kali. Selepasnya itu kami ketemu di polsek. Jadi teman-teman, di kasus ini kita bisa lihat bahwa dari pihak kepolisian klaim bahwa mereka tidak pernah meminta dana sebesar 50 juta atau melakukan penahanan terhadap Ibu Supriyani. Katanya pihak kepolisian, Ibu Supriyani ini sempat menantang. Saya tidak tahu apakah seberani itu Ibu Supriyani terhadap pihak kepolisian. Saya sedikit menyoroti tingkat kepercayaan orang tua terhadap sekolah itu sekarang ini makin merosot ya teman-teman. Katanya sekolah guru itu merupakan tempat dan orang tua kedua untuk melatih dan mendidik anak-anak. Nah, pada masa-masanya saya, guru itu silakan saja, mereka bisa memberikan disiplin. Bahkan zaman saya dulu sekolah itu, kepala sekolah itu sangat keras sekali dan terkenal dengan disiplinnya. Ketika kami masuk sekolah terlambat, maka kami akan berlutut dari tiang bendera, berjalan dengan lutut. Ya, berjalan dengan lutut sampai di depan kelas. Respon orang tua kita zaman dulu itu biasa saja, mereka malah menganggap itu sebagai suatu disiplin hidup yang harus kita lewati kalau kita lalai dengan jadwal yang sudah atau waktu atau jam yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, kalau ada orang tua yang baru ditegur sedikit, anak mereka langsung main proses hukum, langsung main minta uang ganti rugi atau uang damai. Waduh, ini sangat bahaya sekali. Lebih baik tidak usah mengirimkan anak kalian ke sekolah, ajar sendiri, didik mereka sendiri, nanti ijazahnya kalian buat sendiri, tidak usah minta ke sekolah. Saya mau menceritakan kronologis kejadian yang awal mula kejadian permasalahan itu ya.
awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2026 24 saya telah ditelepon sama Pak penyidik Pak Jeffrey ya, dalam percakapannya saya disuruh menuju ke kantor Polsek Baito ya, di situ akan dimintai keterangan. Ya, setelah itu saya datang di kantor itu, di situ sudah di dalam kantor sudah ada Pak Kapolsek, sudah ada Pak penyidik, ada kedua orang tua korban dan korban. Ya, di situ pertanyaan penyidik sesuai permasalahan ya, saya telah dilaporkan oleh orang tua murid yang ada di sekolah di SDN 4 Baito. Saya telah dilaporkan menganiaya Ananda Dalva, anak dari Pak Wibowo Hasim yang kebetulan polisi yang bertugas di Polsek Baito. Ya. Baik, di situ tapi saya, Ibu Supriyani, ya, Ibu Supriyani, tapi sebetulnya tuduhan Ibu apakah benar memang melakukan penganiayaan atau bagaimana Bu? Tuduhannya apa dari pelapor ini? Ya, tidak Bu, saya tidak melakukan perbuatan itu karena siswa itu bukan siswa saya dan saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut ya. Tugas saya mengajar di kelas 1B dan siswa korban tersebut ada di kelas 1A dan di kelas 1A pun ada gurunya sendiri atas nama Lilis Herlina Dewi. Oke, jadi tidak pernah mengajar begitu, lantas kemudian bagaimana Bu bisa timbul tuduhan seperti ini? Katanya juga anak tersebut mengalami luka dan kemudian lari ke tuduhan kepada Ibu Supriyani. Iya. Awalnya anak itu mengaku ditanya kedua orang tuanya itu jatuh dari sawah. Setelah ayahnya mendengar perkataan itu kasih tahu sama ayahnya, kemarin di sawah tidak jatuh katanya. Terus anak itu didesak sama ayahnya, dia mengaku katanya dipukul sama ibu guru kelas 1B. Bagaimana bisa itu? Oke, tapi Ibu apakah mengenal kedua orang tuanya ini sampai kemudian orang tuanya ini mendesak supaya anaknya ini mengaku dianiaya oleh Ibu Supriyani? Apakah Ibu ada hubungan atau mungkin ada permasalahan dengan orang tua siswa ini? Nggak ada Bu, nggak ada hubungan keluarga, tetangga pun jauh, beda desa ya. Cuma mungkin kenal sebatas orang tua dengan murid orang tua dengan guru di sekolah. Karena anaknya sekolah di SD 4 Baito. Gitu Bu. Nah teman-teman, katanya nih anak ada luka itu karena jatuh di sawah. Tapi didesak oleh ayah dari si anak ini untuk mengaku kalau si anak ini mengalami penganiayaan atau dianiaya oleh gurunya. Padahal guru dan anak ini tidak satu kelas. Si gurunya ada di menjadi wali kelas atau mengajar di kelas 1B dan si murid yang dianggap dianiaya ini di kelas 1A. Kira-kira masuk akal tidak sih kalau seorang guru melakukan penganiayaan? Saya pikir ini tidak ya. Nah teman-teman, kalau teguran dari seorang guru untuk murid itu buat saya pribadi itu sesuatu yang wajar lah, wajar karena kalau anak itu mungkin melakukan suatu kecerobohan atau melakukan suatu kesalahan, ditegur, dijewer sedikit itu tidak masalah. Tapi kenapa ya akhir-akhir ini ada banyak sekali oknum-oknum orang tua yang rewel ya.
Sekali lagi gue ingin tawarkan kepada oknum anggota polisi tersebut dan Ibu Supriyani, ayo berdamai, uang 50 jutanya dari saya. Hubungin, DM saya aja, DM Instagram saya kasih. Kalau gue simpulkan gitu ya, ada sedikit ketidaksiapan, bukan sedikit malah, besar sekali ketidaksiapan orang tua zaman sekarang ketika menitipkan anaknya terhadap guru gitu. Sehingga akhirnya terjadi hal-hal seperti ini. Kalau dibandingkan zaman gue dulu gitu ya, pada saat gue waktu sekolah, gue pernah digaplok sama guru gue tuh pakai tangan sampai wajah gue tuh memar nggak hilang-hilang. Itu pernah terjadi. Hasilnya itu akhirnya membentuk kita, membentuk para murid itu untuk mentalnya menjadi baik ke depannya. Selama hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi yang diberikan diwajarkan, menurut gue itu it's okay. Itu boleh, sah dilakukan. Tetapi sekarang kondisinya adalah kalau kita bicara si oknum polisi tersebut akhirnya melaporkan si guru, lalu sempat ada isu katanya meminta uang 50 juta rupiah. Menurut gua ini adalah hal yang konyol sekali gitu. Sementara guru tersebut adalah guru honor yang gajinya cuma 300 ribu. Jadi gua sih menawarkan saja kepada Supriyani tersebut, guru tersebut, dan si oknum polisi tersebut, hubungin gua gitu ya, hubungin gua. Kalau memang butuh uang 50 juta nggak apa-apa, uang 50 jutanya dari saya yang kasih, silakan, udah selesaikanlah ini secara kekeluargaan. Karena jangan sampai ini menciderai profesi masing-masing. Karena kedua orang tersebut yang sedang berseteru ini adalah profesi-profesi yang mulia. Polisi menjaga keamanan, guru adalah untuk membangun generasi bangsa untuk di kemudian hari begitu. Jadi saya berharap untuk kedua orang tersebut berdamai, silakan untuk saling duduk berbicara. Kalau memang si oknum polisi tersebut mau butuh uang gitu ya, katanya 50 juta gitu ya, minta sama saya, nanti saya yang kasih aja uang 50 jutanya. Tapi hentikan perkara tersebut gitu. Iya, bisa dikatakan abuse of power, tapi menurut gue ini adalah abuse of little power gitu. Kalau selama niat daripada guru tersebut untuk menegakkan satu bentuk kedisiplinan gitu ya, katakan dia menghukum dengan cara memukul tangan, menjewer, masih dalam konteks-konteks yang wajar gitu ya, gua rasa itu oke. Itu nggak bisa dihukum, jangan pernah dihukum begitu. Akan tetapi kan sekarang bunyi dari pasal penganiayaan ini kan berbeda. Bunyi daripada pasal penganiayaan di dalam konteks hukum gitu ya, jika ada seseorang yang melakukan penganiayaan, syarat untuk terbuktinya penganiayaan tersebut tentu harus ada 2 orang saksi dan tentunya harus melalui visum begitu. Nah, kalau secara visum itu memang sudah terbukti jelas, lalu ada 2 orang saksi, ya bisa berpotensi untuk dipidana juga si guru tersebut. Akan tetapi secara moralitasnya kan guru tersebut ingin mengajarkan tentang kedisiplinan terhadap murid. Kalau hanya masih kecil-kecil, pukul tangan, jewer, cubit, menurut gua itu adalah hal yang sangat wajar sekali dilakukan oleh seorang guru, karena guru juga manusia. Katanya menganiaya tersebut juga belum dapat dibuktikan secara konkret karena itu hanya berdasarkan pengakuan, tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa guru tersebut menganiaya. Jadi apa yang ada di pikiran netizen merasa bahwa memang betul si Supriyani ini harus dibebaskan, Supriyani ini dalam rangka sedang dikriminalisasi, maka ayo suarakan agar majelis hakim juga bisa menilai berdasarkan opini gitu ya, berdasarkan opini yang terbentuk di luar. Ketika masyarakat misalnya sudah menyuarakan agar si Supriyani ini bebas, lalu si majelis hakim menggunakan opini tersebut sebagai bahan pertimbangannya, maka akan ada putusan yang terbaik lah pastinya terhadap si Supriyani, yang pastinya kita hormati saja putusan pengadilan itu kan. Kalau ada didikan dari guru itu, saya yakin tujuan mereka itu selagi dalam koridor itu untuk mendisiplin, untuk membuat nih anak nih mentalnya bagus ke depannya, kita sebagai orang tua harus bisa mendukung langkah-langkah itu. Oke teman-teman, kabarnya Ibu Supriyani ini sudah diangkat menjadi P3K. Dari kasus ini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa tidak semua masalah yang kita hadapi selalu berakhir dengan buruk. Kadang intimidasi, kadang diskriminasi yang kita hadapi itu Tuhan izinkan untuk memunculkan keajaiban yang ada. Jadi tetap semangat buat guru-guru Indonesia yang sudah mengabdi tanpa lelah. Meskipun secara honor kadang menyedihkan, tapi saya berharap di bawah kepemimpinan pemerintah baru, di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, ya
guru-guru lebih diperhatikan kesejahteraan mereka supaya bisa menghasilkan didikan anak-anak yang bagus, berkualitas untuk bangsa dan negara.